Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah rekan-rekan, sahabat-sahabatku, dan seluruh pemirsa senantiasa diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Di pagi ini kita akan mendengarkan firman Allah yang terambil dari Mazmur. Kita terus melanjutkan Mazmur 119 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan bacakan Mazmur 119 ayat 25 sampai dengan 27. Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku. Buat aku mengerti petunjuk titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-Mu yang ajaib. Puji nama Tuhan. Tema firman Allah adalah Tuhan memelihara hidup kita menurut firman-Nya. Tuhan memelihara hidup kita menurut firman-Nya. Dari sini kita bisa melihat bagaimana janji Tuhan terhadap manusia, bahwa memang Tuhan telah berjanji untuk melindungi, menjagai, memelihara umat-Nya dari segala persoalan, dari segala tantangan. Bukan berarti kita lewat atau tidak pernah mengalami masalah, bukan di situ maksud saya. Artinya bahwa kita terus mengalami pemeliharaan Allah dalam kehidupan ini, sekalipun di tengah-tengah badai, sekalipun, ataupun di tengah-tengah kesulitan, ataupun di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah bahkan persekusi, penganiayaan, itu akan terjadi. Tetapi Tuhan akan senantiasa mau memelihara kita, menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Yang penting kita miliki adalah hiduplah di dalam kerendahan hati. Sebagaimana firman Allah katakan yang telah kita baca tadi, bahwa si pemazmur ini, ya, dia sangat rendah hati, sampai dikatakan jiwaku melekat, ya, jiwaku melekat kepada debu. Jadi hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jadi kalau orang yang jiwanya melekat terhadap debu pada waktu itu adalah orang yang betul-betul merendahkan hati di hadirat Allah. Orang yang datang ke hadirat Allah dengan segala keberadaannya, dengan segala situasinya, dengan segala kondisinya, dengan segala problema yang dia hadapi. Dan biasanya mereka menaruh debu di atas kepala dan mereka menandakan sujud di hadapan Allah. Jadi yang mau saya katakan, tetap rendah hati di hadapan Allah, sebagaimana firman Allah dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 dikatakan bahwa Tuhan itu menentang orang yang rendah hati, tetapi meninggikan orang yang rendah hati. Oleh karena itu, sebab itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya Ia meninggikan engkau pada waktunya. Jadi ketika orang merendahkan diri di hadapan Allah, Allah sangat senang, Allah sangat bergembira, dan Tuhan betul-betul akan datang kepadamu, dan Dia akan meninggikan tandukmu, dan Dia akan mengangkat kepalamu tinggi-tinggi. Supaya apa? Kau tetap bisa memberikan syukur kepada Tuhan buat pemeliharaan Tuhan yang Dia lakukan dalam kehidupanmu. Jadi tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan. Yang kedua, tetaplah hidup di dalam doa. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, biar kita hidup di dalam doa kepada Tuhan. Kalau dikatakan di dalam jalan hidupku telah aku ceritakan dan Engkau menjawab aku. Tentu di dalam doa kita akan mengatakan sesuatu kepada Tuhan.
Ya, di dalam doa kita akan menceritakan keadaan kita, situasi kita, kondisi kita. Kita akan berkomunikasi kepada Tuhan. Tuhan, susahnya hidupku. Tuhan, aku sedang mengalami permasalahan ini. Tuhan, aku sedang menderita. Tuhan, aku sedang sakit. Tuhan, lihatlah situasi dan kondisi anak-anakku. Oh Tuhan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi orang yang hidup di dalam doa, kata firman Allah, mereka dijawab oleh Tuhan. Satu garansi yang pasti yang datang dari Tuhan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-15, di sana dikatakan dengan jelas bahwa ketika mereka berdoa, aku akan menjawab mereka. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan kita akan memuliakan dia. Jadi jelas ada janji Allah di mana Tuhan mau menolong, di mana Tuhan mau menyatakan kekuatannya kepada kita melalui doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Dia menjawab doa kita. Itu sebabnya mengapa kita harus penting berdoa di dalam kehidupan ini. Berdoa terus-menerus, kata firman Allah, pray without ceasing. Jadi berdoa terus-menerus itu sangat penting. Karena dengan doa kita bisa membuka pintu surga. Dengan doa kita bisa menggerakkan hati Allah. Dengan doa kita aman, kita tenang dalam kehidupan ini. Karena kepastian yang datang dari Allah. Dengan doa kita bisa merasakan hadirat Allah. Dengan segala keberadaan kita yang kita ceritakan kepada Allah. Dan Tuhan menaruh pengharapan yang luar biasa kepada orang-orang yang mengasihi Dia, dan itu sebabnya Tuhan mau menjawab doamu. Sadarlah bahwa Tuhan tidak pernah abai. Dia tidak pernah abai untuk memelihara kita. Dia tidak pernah abai untuk menyatakan kuasanya kepada kita bagi orang-orang yang mau merendahkan diri, yang mau hidup berdoa kepada Tuhan. Itu sebabnya siang malam kita perlu berdoa kepada Tuhan, menyatakan kepada Tuhan. Saya tidak tahu berapa kali kita berdoa dalam satu hari, tetapi yang mau saya katakan, jadikan doa menjadi lifestyle kita, menjadi gaya hidup kita dalam kehidupan ini. Karena ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka jaminan Tuhan pasti bahwa Dia mendengarkan doa kita. Ada garansi yang Tuhan berikan kepada kita bahwa Dia akan mendengarkan doa kita. Sama seperti Daud, ada banyak kali dia dalam peperangan, tetapi ketika dia berseru kepada Allah, Allah menjawab dia. Dan saya yakin dan percaya bahwa setiap kita tentu mempunyai pengalaman yang unik bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah kegelisahan hati kita, di tengah-tengah kecemasan kita, di tengah-tengah kekhawatiran kita, ketika kita datang kepada Tuhan, lalu Tuhan menjawab doa kita. Saya yakin dan percaya kita akan pernah mengalami itu. Atau saya yakin dan percaya pastilah kita pernah mengalami kedahsyatan Allah, mujizat Allah ketika kita berdoa kepada Tuhan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Bagi saya untuk mendapatkan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dengan rumah ini dalam 1 tahun dalam berdoa, itu bagi saya sebuah mujizat. Karena ketika saya katakan kepada Tuhan, saya mau mengambil doa puasa, tapi dari mie ayam Jakarta sampai ke tempat rumah saya di dekat pantai sana, salah seorang harus pindah dan dia harus menjual rumah itu kepada saya. Dan ada banyak pertentangan, ada banyak masalah. Tetapi yang mau saya katakan adalah bahwa ketika kita bertekun melakukannya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, ada 8 bulan, bulan ke-9 jadi rumah ini. Dan saya terus tetap melakukan doa dan puasa saya. 3 hari 3 malam tanpa makan dan tanpa minum, berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan, dan di hari-hari yang lain seperti berdoa dan berpuasa. Tetapi ada hari
di mana dalam 1 bulan itu 3 hari saya berdoa berpuasa kepada Tuhan. Jadi jangan pernah ragu terhadap firman Allah. Yang ketiga dikatakan firman Allah hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Jadi dikatakan di ayat 7, buatlah aku mengerti petunjuk cita-citamu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Jadi kita perlu menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib dalam hidup kita, supaya nama Tuhan dimuliakan. Bukan supaya kita mendapatkan seolah-olah kita paling hebat, seolah-olah kita paling luar biasa. Bukan. Tapi dengan tujuannya bahwa supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Tuhan katakan di dalam 2 Petrus 2 ayat 9 dan 10, di sana kita dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapannya kepada terangnya yang ajaib, supaya kamu memproklamirkan, ya, supaya kamu memproklamirkan perbuatannya yang ajaib, yang telah memanggil kamu keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Jadi di situ kita pentingnya menceritakan tentang Yesus itu. Jadi biarkan kita terus melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini untuk mempermuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yakin dan percayalah, ketika kita hidup merendahkan hati di hadapan Tuhan, hidup berdoa dan hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke 13 di sana dikatakan, with my lip I recount all the laws that come from your mouth. Aku akan menceritakan, ya, hukum-hukummu, perbuatan-perbuatanmu yang besar yang keluar dari mulutnya Allah. Jadi kita akan menikmati segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan yang pasti pemeliharaan Tuhan hingga engkau mendengarkan firman Allah ini, itu karena engkau mengalami pemeliharaan Tuhan. Nah, mungkin Anda sedang mengalami sakit penyakit, apakah itu juga pemeliharaan Tuhan? Iya, masih juga dalam pemeliharaan Tuhan. Dan saya mau katakan Tuhan mampu menolong engkau, Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Nyatakan itu permohonanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur bahwa Tuhan akan menjawab engkau. Jadi jangan khawatir akan pemeliharaan Allah, jangan ragu akan pemeliharaan Allah, tetaplah supaya engkau terus menyaksikan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan anak cucumu. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya yang sudah mendengarkan firman Allah, berkati bangsa dan negara kami, berkati Tuhan Yesus, gereja Tuhan, Aras Nasional, rekan-rekan sahabat dimanapun mereka melayani Engkau, gereja Pantai Kosta, juga Tuhan berkati. Pemerintah diberkati oleh Tuhan, dan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Dan kami juga berdoa buat anak bangsa, diberkatilah anak bangsa, sehingga anak bangsa tetap hidup dalam saling kasih mengasihi, rukun dalam satu dengan yang lain, tanpa harus mempermasalahkan warna kulit, agama, dan ras, tetapi sebagai orang Indonesia yang saling menghormati, menghargai satu surga. Dan kami juga berdoa buat orang-orang yang sakit, Engkau sembuhkan mereka, Engkau nyatakan kebaikan-Mu kepada mereka. Dan Tuhan Bapa di surga, hamba berdoa kepadamu bagi mereka yang sakit, bagi engkau yang sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan datang kepada mereka dan tumpangkan tangan atas mereka, karena kami punya Allah yang tidak pernah mengenal jarak, ruang maupun waktu. Ketika kami berdoa bersama-sama, ketika kami mendengarkan siaran ini, maka Tuhan mereka di dalam nama Yesus, sehingga apapun sakit penyakit mereka, selalu ada mujizat yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Selalu ada mujizat
uh, bagi orang yang menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Dan kami juga berdoa kepada mereka yang terdampak. Tuhan tolong mereka satu demi satu sebagaimana firman-Mu yang berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Berikan mereka kelegaan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu, kebaikan-Mu. Tuhan tolong mereka sehingga pemeliharaan-Mu betul-betul terjadi dalam kehidupan mereka, dan mereka bisa mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan, sehingga mereka tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi mereka terus kuat dan mereka tidak mengakhiri hidupnya, karena ada banyak orang mengakhiri hidupnya karena situasi kondisi yang ada. Ada banyak orang berani mati tetapi tidak berani hidup. Kami sebagai orang-orang percaya harus terus berani hidup, dan kalaupun terpaksa kami harus meninggal dunia, itu karena Allah yang memanggil, bukan karena kami paksa dengan cara yang tidak. Itulah sebabnya Bapa di surga, Tuhan tolong kami sehingga kami sadar bahwa kami punya Allah yang besar, yang luar biasa, yang mampu menolong kami. Dan bagi Anda yang mau menerima Yesus, taruh tanganmu di dada dan ikuti doa saya dan dengarkan firman Allah terlebih dahulu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan mau menyatakan kebaikannya, kemurahannya bagimu, jalan keselamatan yang kau ambil sudah tepat, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan, saya mengaku segala dosa dan kelemahanku di hadapan Tuhan, dan Tuhan tolong sehingga kami tetap hidup melakukan apa yang kau kenan di hadapan Tuhan Bapa di surga. Sehingga Tuhan, kami tetap hidup dalam Tuhan, dan biarlah Engkau menguasai hati dan pikiran kami. Dan saat ini saya percaya saya sudah menerima hidup kekal dari Tuhan dan menjadi warga negara surga. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang mau mengalami transformasi. Kalau engkau orang yang taruh tanganmu di dada, kita berdoa, dengarkan firman Allah bahwa Tuhan datang untuk memanggil orang yang berdosa, bukan untuk orang benar. Itulah sebabnya ketika engkau menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan mau datang kepadamu. Dan Bapa di surga, lihat mereka yang menaruh tangan mereka di dada mereka, mereka ingin mengalami transformasi Tuhan, sama seperti engkau berjumpa dengan Saulus. Tuhan, datanglah juga kepada mereka, pakai mereka sebagai alat-Mu, sehingga mereka dapat kepakai sebagai alat mempermuliakan Engkau Tuhan, sehingga hidup mereka yang tadinya menjadi batu sandungan, mereka akan menjadi berkat. Terima kasih. Kami juga berdoa kepada generasi ini, Tuhan, biarlah takut akan Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka, dan mereka melakukan apa yang baik. Mereka bukan pemuda-pemudi yang suka tawuran atau pemuda-pemudi yang saling membenci satu dengan yang lain, tetapi mereka pemuda-pemudi yang punya wawasan nasional, bahkan Tuhan memiliki hati yang besar di dalam kehidupan mereka, yang tidak memandang perbedaan sebagai alat untuk melakukan permusuhan-permusuhan, justru menambah keunikan sebagai anak bangsa. Dan itulah sebabnya kami berdoa supaya Tuhan tolong sehingga generasi ini adalah generasi yang takut akan Tuhan, sehingga mereka punya gambaran yang jelas apakah mereka akan bergerak di bidang pemerintahan, atau bergerak di bidang swasta, atau bergerak di bidang rohani dalam firman-Mu. Dan mereka bisa mengambil teladan ketika mereka mau bergerak di bidang pemerintahan. Hikmat akal budi akan menyertai mereka. Mereka akan mempersiapkan diri seperti Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel, mempersiapkan diri dalam baik itu pengetahuan, baik kemampuan lain, manajemen dan lain sebagainya. Dan Tuhan akhirnya memakai mereka yang bergerak dalam bidang rohani seperti Timotius, Samuel. Tuhan juga memberkati, atau bergerak di bidang bisnis yang memberikan kelayakan bagi orang-orang di sekitarnya seperti Abraham, Ishak dan Yakub, juga Ayub. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih sehingga orang-orang muda ketika tongkat estafet mengalir kepada mereka, Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah orang-orang muda yang mempermuliakan Engkau. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa sehingga pemerintah ini Tuhan melakukan terobosan-terobosan, sehingga ada pengkaderan
kepemimpinan di bangsa ini melalui kepercayaan-kepercayaan yang ditaruhkan di pundak para orang-orang muda dalam mengemban keputusan di masa-masa yang akan datang, sehingga mereka mempunyai semangat yang tinggi, karena kami tahu bagaimana orang-orang muda yang antusias untuk melakukan yang terbaik, dan itulah sebabnya Tuhan menolong mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memberi hati dan pikiran kita. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Dan Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, dan melakukan firman Allah dalam hidup. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Kalau dicubit itu sakit, jangan mencubit. Dan apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang bersukacita. Doa dan harapan saya, setiap kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan kalau kita keluar pagi ini beraktivitas, jangan lupa memakai masker, dan juga jangan lupa ya mencuci tangan dengan air sabun, juga jangan lupa untuk menjauhi menjaga jarak, jangan lupa juga untuk menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Yang keenam yang tidak kalah penting, berdoalah supaya berdoa terhadap dirimu, berdoa terhadap keluargamu, berdoa terhadap lingkungan masyarakat, dan berdoa buat bangsa dan negara ini. Dengan satu harapan kita menikmati segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan puji nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Biarkan Bapa di surga terus dimuliakan dalam hidup ini, dan pemeliharaan Allah tetap kita rasakan. Dan ingat bahwa Tuhan terus menyertai engkau dimanapun engkau berada, dan Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa perkataan kita, yang kita pikirkan, yang kita buat, yang kita lakukan, biarlah selalu mencerminkan Tuhan. Bagi Anda yang menjadi pengedar narkoba, pengguna narkoba, bertobatlah, sayangilah keluargamu, sayangilah dirimu, sayangilah bangsa ini, dan datang kepada Yesus, bahwa Tuhan jauh akan memberikan yang terbaik bagimu daripada hanya sekedar narkoba yang dapat merusak hidupmu dan orang lain. Jadi katakan tidak terhadap narkoba, katakan ya terhadap firman dan Roh Kudus. Dan Yesus sangat menunggu engkau, menantikan engkau datang kepadanya dan menikmati kebaikan dan kemurahan Allah. Shalom Indonesia, Shalom Nusantara.